Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Ahmad Rahmat sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Darul Ma'arif Indramayu semester 4. Pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh babak UNES MPD. NIM saya 2388201031 semester 4 tahun akademik 2024-2025. Teman-teman, kita akan bahas perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Untuk pengertian hakikat dari media pembelajaran sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Kita akan bahas apa sih perkembangan dan klasifikasi dari media pembelajaran ini. Nah, teman-teman, perkembangan media pembelajaran itu dari masa ke masa itu selalu berubah ya. Ini berbanding lurus dengan adanya teknologi yang mempengaruhi media pembelajaran. Pada awalnya itu ya bersifat tradisional lokal seperti media buku, papan tulis. Ada juga menggunakan kapur tuh, teman-teman tahu nggak menggunakan kapur, bukan menggunakan spidol, menggunakan papan tulis yang hitam tuh biasanya. Sekarang menggunakan PPT gitu ya, menggunakan coretan-coretan dari laptop, dari gadget, kemudian coretan tersebut tampil di proyektor. Itu kan dipengaruhi oleh adanya teknologi. Berbeda dengan dulu masih pakai buku cetak, buku tulis. Nah, yang kedua adalah adanya media audiovisual. Audiovisual setahu saya, tadi saya baru baca-baca, itu baru ada abad 20 teman-teman. Sekitar 1920 tuh ada yang namanya media audiovisual. Sehingga ini memungkinkan adanya perubahan juga dalam hal media pembelajaran yang lebih komunikatif pastinya, karena adanya audio visual seperti film, radio gitu, sehingga bukan berpatok pada gambar-gambar atau tulisan-tulisan saja, melainkan suara-suara yang dapat membangkitkan motivasi belajar. Nah, yang ketiga teman-teman adalah berbasis teknologi komputer ya, seperti PowerPoint tuh, e-book itu kan menggunakan teknologi komputer, teknologi gadget, teknologi laptop gitu ya. Nah, yang keempat adalah media digital dan interaktif. Interaktif itu ya bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi teman-teman, seperti di dalam classroom tuh. Seperti ketika corona tuh, kita dimudahkan oleh adanya classroom, Zoom meeting, sehingga walaupun kita di rumah saja ya, stay di rumah gitu, tetapi kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran melalui online, melalui classroom. Itu kan bisa berinteraksi, tanya jawab guru dengan siswa, siswa dengan siswa gitu, sehingga belajarnya tidak membosankan teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah peran guru dalam perkembangan media pembelajaran. Menurut sumber yang saya baca teman-teman ya, kebetulan saya juga nggak punya bukunya, jadi ini sumber yang paling relevan menurut saya dari apa yang saya baca dari internet, yaitu sebagai fasilitator. Jadi guru itu sebagai fasilitator, sebagai mengfasilitasi yang mengadakan media pembelajaran tersebut gitu untuk siswanya. Oke? Bagaimana dia menyediakan media pembelajaran sesuai apa yang dituju, apa yang diinginkan. Soalnya kita juga nggak boleh asal menggunakan media pembelajaran, harus disesuaikan juga dengan tujuan dari pelajaran tersebut. Kira-kira yang paling relevan itu media apa gitu, entah itu audio visual, media visual, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, perannya sebagai inovator teman-teman, menginovasi ya, mengadakan pembaharuan. Jikalau emang media pembelajaran yang dulu itu kurang efektif, ya bagaimana, harus dievaluasi dan harus mengadakan pembaruan. Oke, supaya kegiatan pembelajaran itu lebih menarik lagi, lebih relevan lagi sesuai zamannya. Nah, yang ketiga teman-teman, sebagai motivator. Sebagai motivator artinya membangkitkan semangat ya, membangkitkan semangat belajar siswa. Ya tadi upayanya supaya motivasinya tinggi kan, adanya media pembelajaran yang interaktif gitu, yang lucu, yang indah, animasi dan lain sebagainya, itu kan tidak membosankan. Nah, yang terakhir adalah sebagai evaluator teman-teman, sebagai orang yang mengevaluasi hasil kerja dari media pembelajaran. Ketika di suatu pekan, di suatu hari media pembelajaran itu udah digunakan, ya harus dievaluasi. Apa sih kekurangannya? Apa sih kelebihannya? Apakah
ketika ulangan, ketika asesmen itu adanya peningkatan dari adanya media pembelajaran yang telah digunakan. Selanjutnya kita bahas klasifikasi ya teman-teman ya, klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi itu pembagian atau pembabakan atau pengelompokan. Media pembelajaran itu kalau kita kelompokkan berdasarkan indera yang digunakan, itu ada yang namanya media visual. Artinya bisa dilihat visual seperti gambar, diagram, grafik, ya, itu kan bisa dilihat. Dan yang ketiga teman-teman, media audiovisual. Audiovisual berarti ini gabungan antara media audio atau suara dengan media gambar atau visual seperti animasi, video pembelajaran, ruang guru. Teman-teman tahu nggak ruang guru? Itu namanya media pembelajaran yang audiovisual karena ada suaranya, ada pula gambarnya gitu. Nah, yang kedua adalah berdasarkan teknologi yang digunakan. Kalau kita mengkelompokkan media pembelajaran berdasarkan teknologi yang digunakan, itu ada yang namanya media tradisional yang tadi kita bahas tuh, media buku, papan tulis, dan kartu bergambar. Kemudian lebih upgrade lagi yaitu media digital, e-book, aplikasi pembelajaran, ruang guru salah satunya. Kemudian ada juga yang lebih interaktif teman-teman, media yang lebih interaktif seperti game edukasi atau chat GPT gitu ya, chatbot edukasi. Kita belajar, kita bertanya melalui chat aja gitu. Itu namanya berdasarkan teknologi teman-teman. Ada juga pengelompokan media pembelajaran berdasarkan fungsi dalam pembelajarannya. Fungsi dalam pembelajarannya itu apa? Ada media pembelajaran yang berfungsi sebagai untuk pendamping presentasi seperti PPT, PowerPoint gitu teman-teman ya. Kemudian untuk berfungsi sebagai media demonstrasi, menunjukkan cara kerja atau suatu proses gitu, eksperimen, simulasi. Kemudian ada juga berdasarkan fungsinya itu untuk latihan, asesmen, untuk evaluasi seperti kuis gitu, kuis game. Ada juga media untuk mengeksplorasi, mencari tahu lebih dalam, mengeksplorasi, membantu siswa dalam belajar mandiri seperti e-learning, virtual lab, internet, ChatGPT juga teman-teman ya. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman terima kasih udah menonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ketidaksempurnaan saya pada video ini. Terima kasih.